Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan tools dalam program Adobe Photoshop yang bisa digunakan untuk mendesain atau membuat objek-objek gambar sehingga nanti menjadi sebuah karya grafis. Jadi nanti atau tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah memahami dan mampu menggunakan toolbox yang akan dipakai untuk membuat objek sebagai sarana untuk membuat karya desain grafis. Untuk itu, maka semua silakan disiapkan program Adobe Photoshop-nya masing-masing. Kemudian kita akan mulai mencoba mendesain atau menggunakan objek-objek tersebut. Baik, seperti biasanya kita menggunakan program Adobe Photoshop CS6 ya. Jadi setelah terbuka seperti ini, silakan klik tombol file, kemudian klik new. Kita akan coba buat satu file baru. Silakan diatur untuk white dengan height-nya. Itu kita akan coba membuat ukuran dalam bentuk desain wallpaper monitor ya, monitor untuk HP yang HD atau juga monitor untuk PC atau laptop yang ukurannya HD. Jadi silakan di white-nya diketik angka 1920 pixel, satuannya pixel, kemudian height-nya itu 1080 pixel. Resolusinya kita buat 300 pixel per inci, color modenya RGB, kemudian background kontennya kita buat white. Ya, jadi nanti kita akan dapat file baru seukuran 5,9 MB. Kalau sudah silakan di OK saja. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang untuk mendesain objek dalam Photoshop, dalam pertemuan ini kita akan mencoba menggunakan tools ya, yang defaultnya standarnya adalah rectangle seperti ini. Rectangle tool. Di sini ada beberapa tools lain selain rectangle. Kita klik tahan, nanti akan muncul tools rounded rectangle, lalu tools ellipse, lalu ada polygon, ada line, dan ada custom shape tool ya. Kita akan coba satu persatu. Kita mulai dari rectangle tool. Jadi rectangle toolnya kita klik ya. Nah, sebelum kita membuat objek, perhatikan dulu pada option bar ini, kita atur dulu pengaturan bagaimana kita menginginkan sebuah rectangle itu kita buat. Pertama, kita tentukan dulu bahwa rectangle ini nanti akan menjadi sebuah bentuk ya. Karena itu ini pada bagian option barang ini itu kita ganti. Ini ada 3 pilihan, ada shape, ada pad, dan ada pixel. Kita ubah ke menu yang shape, jadi bentuk ya. Oke. Kemudian di sebelahnya itu ada bar option yang namanya fill. Ini untuk memberi warna pada objek yang kita buat ya. Jadi kita bisa klik, kemudian kita pilih salah satu warna yang akan kita gambarkan pada bentuk rectangle tersebut ya. Pilih salah satu saja, misalkan saya buat warna hitam ya, klik ini hitam. Oke, kemudian di sebelahnya ini ada stroke. Stroke itu adalah garis tepi pada objek yang kita buat. Jadi kalau kita mau objek kita ada garis tepinya, maka ini kita beri pilihan warna ya. Sementara ini untuk contoh pertama saya tidak menggunakan stroke dulu. Jadi kita klik ini stroke yang kita nonaktifkan dengan mengklik
icon yang no color. Oke. Saya kira cukup dua itu saja yang kita atur. Kemudian kita akan coba gambar sebuah rectangle yang bentuknya bujur sangkar. Nah, kalau mau menggambar bujur sangkar, ketika menggambar kita tekan dan tahan tombol shift, lalu kita klik mouse, kita tarik ya seperti ini. Maka dia jadinya akan bujur sangkar. Begitu ya. Nah, kalau sudah selesai pembuatan satu objek, maka perhatikan di layer ini ada satu layer baru yang terbentuk. Bentuknya seperti ini. Di pojok kanan bawah layer itu ada satu icon kecil. Ini ada thumbnail istilahnya ya. Nah, ini berarti dia masih menjadi objek thumbnail ya. Nah, untuk menjadikan dia sebagai objek biasa, maka layer ini harus kita rasterize. Caranya klik kanan di layernya, di tempat yang kosong klik kanan, kemudian kita pilih rasterize layer. Nah, maka dia akan jadi objek biasa seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita bisa buat gambar berikutnya. Misalkan rectangle tool masih, tetapi tipenya kita ubah. Kalau tadi kita buat dengan warna, sekarang fill-nya kita tidak gunakan, kita pakai no color untuk fill-nya. Kemudian kita gunakan warna untuk garis tepi saja. Jadi stroke-nya yang akan kita beri warna, misalkan hitam. Oke, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada height atau ketebalan garis ya. Bisa kita ketik di sini mau berapa. Ya, kita coba satu dulu, 1 poin ya. Lalu baru kita gambar. Dan nanti jadinya dia akan seperti ini. Nah, ini. Ya. Jadi dia hanya garis saja, garis tepi tanpa warna dalam bidangnya. Jadi kalau ini tadi kita menggambar dengan fill yang diberi warna, sekarang kita menggambar dengan stroke saja yang ada warnanya. Itu contoh kedua. Kalau sudah, ini layarnya kita rasterize kembali. Kita rasterize. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggambar dengan fill dan stroke ya. Jadi misalkan fill-nya saya beri warna, kemudian stroke-nya juga saya beri warna, dengan ukuran stroke-nya masih 1 poin ya. Jadi nanti waktu digambar hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi dia ada warna fill dan ada warna stroke atau garis tepinya. Itu cara membuat objek dengan menggunakan rectangle. Kalau sudah, ini kita rasterize kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk membuat bidang yang persegi panjang, waktu gambar atau ketika menggambar, kita tinggal tekan mouse, langsung tarik saja sehingga dia menjadi bidang persegi panjang. Kalau kita tekan shift tadi, dia menjadi bujur sangkar, tapi kalau shift-nya tidak kita tekan, dia akan menjadi persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Itu contoh membuat gambar menggunakan toolbox rectangle. Kemudian yang rounded rectangle, kita coba yang rounded rectangle ya. Kita akan coba dengan fill saja tanpa stroke yang kita matikan. Nah, kalau kita menggambar dengan rounded rectangle, itu mirip dengan bujur sangkar, hanya bentuk sudutnya dia tidak siku ya. Jadi bentuk sudutnya dia rounded, setengah lingkaran. Nah, untuk membuat berapa besar sudutnya itu kita atur di radius ya. Misalkan radiusnya sekarang ini tertulis 50 piksel, saya kecilkan menjadi 10 piksel saja. Nah, nanti ketika digambar dia akan menjadi seperti ini. Nah, sudutnya itu tidak siku, melainkan agak seperti setengah lingkaran begini ya. Oke. Nah, kalau setengah lingkaran ini atau roundednya ini mau diperbesar, tinggal mengubah pada radiusnya itu kita naikkan. Misalkan saya mau buat 100 piksel ya, ketik saja 100 lalu enter dan baru kita gambar. Jadi dia nanti jadi seperti ini ya. Nah, roundednya dia lebih
cekung cembung lagi ya, seperti ini. Itu pengaturan untuk rounded rectangle. Jadi intinya sama dengan cara menggambar rectangle. Oke, kita coba yang ketiga sekarang, ellipse tool. Ini intinya sama saja, hanya kalau ellipse tool dia bentuknya adalah lingkaran atau elips. Cara menggambarnya sama. Kalau kita mau gambar lingkaran, berarti ketika menggambar kita tekan tombol shift, begitu ya. Atau ketika kita mau menggambar yang elips, kita langsung saja gambar dan tarik. Nah, seperti itu. Yaitu tentang ellipse tool. Jadi lingkaran dan elips. Kita lanjut ke polygon tool. Kalau polygon tool ini maksudnya menggambar bentuk bidang dengan jumlah sisi tertentu. Ya, kita coba klik polygon tool. Oke. Kemudian kita akan coba gambar. Kalau dia masih standar, maka ketika digambar poligonnya bentuknya akan jadi seperti ini. Saya gambar di sini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini polygon tool standar ya, default. Jadi bentuk bidang dengan 5 sisi. Karena apa 5? Karena tadi di side-nya ini kita buat angkanya adalah 5 ya. Kalau kita mau bentuk poligon yang lain, kita tinggal ubah di sini nilai angkanya. Misalkan saya mau buat poligon dengan 3 sisi, berarti saya tinggal ketik angka 3 lalu enter, maka nanti dia akan jadi bentuk seperti ini, segitiga ya. Ini poligon dengan 3 sisi ya. Atau kita mau buat poligon dengan 4 sisi, caranya sama, tinggal ubah angkanya menjadi 4 ya. Demikian seterusnya. Ini polygon tool. Nah, dia menjadi bentuk seperti ini kalau 4 sisi ya, bentuknya jadi belah ketupat ya. Atau bentuknya mau 7 sisi misalkan, poligon dengan 7 sisi, bentuknya nanti jadi seperti ini, sisinya ada 7 ya. Ini bisa kita hitung ada 7. Kemudian kita coba kembalikan ke side-nya, ini 5. Nah, di polygon tool selain jumlah sisi yang bisa diatur, kita juga bisa mengatur bentuk poligon ini menjadi pilihan lain. Kita lihat pada sisi kiri menu side itu ada tanda setting ya, seperti roda gigi ini. Kita klik saja. Nah, di sini ada pilihan star. Star itu berarti bintang ya. Jadi kalau ini kita tandai, kita membuat poligon dengan bentuknya star, sisinya 5, side-nya 5, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, dia bentuknya bintang ya, dengan jumlah sudut 5. Atau kita bisa ganti dengan sudut 3, maka nanti jadi bentuknya seperti ini. Nah, begini ya. Ini polygon tool. Atau kita kembalikan lagi ke 5, lalu side-nya kita ubah star, dan ini smooth cornernya kita beri tanda checklist. Maka nanti ketika digambar bintang segi 5 dengan smooth corner, jadinya akan jadi bintang seperti ini. Nah, ya, smooth corner. Atau kalau ini kita ubah jadi 3, maka nanti poligonnya menjadi seperti ini. Nah, ya begitu. Ini tentang cara menggambar dengan polygon tool ya. Kemudian yang berikut kita akan coba menggambar dengan garis, line tool. Untuk menggambar garis itu caranya kita tinggal atur pada fillnya mau warna apa garisnya. Misalkan saya ubah warna hitam ya, cari warna hitam. Nah, seperti ini. Sorry, ini saya ulang ya. Ya, line tool dengan warna hitam. Oke,
Nah, kemudian kita tinggal atur tebal garisnya itu di option bar pada bagian weight, ya. Ini weight. Di sini tertulis misalkan 1 pixel, maka nanti ketika digambar garis dia akan jadi garis seperti ini, tipis. Atau kalau ini kita naikkan misalkan 10 pixel, maka nanti garisnya akan menjadi seperti ini, lebih tebal, ya. Ini pengaturan atau cara menggambar garis, ya. Jadi kita bisa buat garis vertikal, garis lengkung, garis diagonal, dan macam-macam lagi. Itu tentang garis, line tool, ya. Nah, kemudian yang terakhir pada kotak tools untuk menggambar ini ada pilihan custom shape tool. Nah, custom shape tool ini berarti menggambar objek, ya, dengan bentuk objeknya sudah disediakan oleh Photoshop. Jadi caranya lihat di option bar, di situ ada pilihan shape, ini bentuk pilihan shape. Kita tinggal klik. Nah, di sini banyak sekali pilihan, ya, bermacam-macam bentuk. Nah, kalau hanya sedikit seperti ini, lalu mau ditambahkan bentuk lain, kita tinggal klik pada setting ini, roda gigi, ya, atau mau dibesarkan dulu, bentuknya seperti ini. Bisa, ya. Saya coba dulu. Nah, seperti ini. Klik roda gigi. Nah, di sini kita buat pilihannya all, ya. Pilih all, lalu oke. Maka semua yang ada pada Photoshop itu bentuk-bentuknya dia akan tampil. Nah, seperti ini. Di sini kita tinggal pilih mana yang mau kita buat, ya. Ini saya besarkan dikit. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali pilihan, ya. Misalkan kita mau buat objek yang bentuknya hewan, ya, tinggal klik saja. Di sini misalkan ini ada gambar burung, nanti dia berubah menjadi seperti ini, burung. Lalu kita gambar, maka dia objeknya menjadi bentuk burung, ya. Atau objek yang lain kalau kita ubah, misalkan telapak tangan, maka nanti dia jadinya. Nah, jadi objek-objek yang mau kita gambar itu sudah disediakan oleh Photoshop, ya. Nah, ini sekilas tentang cara menggambar objek menggunakan tools yang terdapat di dalam Adobe Photoshop. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, nanti mungkin bisa dicoba dilatih sendiri, ya. Saya kira mungkin kalau sudah jadi seperti ini, mungkin layarnya atau Photoshopnya bisa kita tutup dulu, ya. Mau disimpan silahkan, tidak usah disimpan juga tidak apa-apa, karena ini baru latihan. Ini saya jawab no dulu, ya. Saya jawab no. Oke, ya. Saya kira demikian penjelasan saya tentang cara menggunakan toolbox yang biasa dipakai untuk menggambar dalam Photoshop. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk membantu kita belajar, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nanti kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Nah, terima kasih atas kebersamaan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.